suka banget sih nih. Aduh, tembak dong yang bener. Kalah nih. Cici lagi ya. Aduh, Cici, kenapa sih gangguin aku? Lagi main game ini, lagi seru juga. Ini udah jam 9 loh, waktunya sekolah minggu. Ya, tapi aku jadi kalah main gamenya. Kan kita mau ibadah online. Orang lagi corona, kita juga nggak bisa gereja. Ngapain? Mendingan main game. Walaupun kita nggak bisa ke gereja, tapi kita harus tetap ibadah. Kan Tuhan Yesus sudah begitu baik buat kita. Emang kamu nggak mau menyenangkan hati Tuhan? Ya mau sih. Ayo, Ntar aja lah. Nggak boleh begitu, nggak boleh pentingin game, tapi kita harus menomorsatukan Tuhan. Yuk kita sama-sama panggil teman-teman kita yang di rumah. Kita mau ibadah sama-sama. Hi kids, welcome back to Sunday School of Chelsea Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Apa kabar adik-adik? Cici harap semua yang di rumah dalam keadaan sehat selalu. Selamat pagi. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau menyanyikan lagu Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sebelum mulai ibadah, Cici harap semuanya meninggalkan makan, meninggalkan minumnya. Kita mau lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya? Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji. Yuk kita sama-sama mengangkat tangan kita. Pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik kepada kita. Dia selalu menyayangi kita, Dia selalu memelihara kita, Dia selalu menjaga kita. Kita mau berikan hati kita yang terbaik pada Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu
sekali lagi kita mau katakan Selamat pagi Bapa, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan buat kami. Sampai saat ini kami ada semua karena berkat Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan buat kami, semua karena cintanya Tuhan pada kami semua. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau mulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu kami. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi kami mau belajar untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau lebih setia lagi kepada Tuhan. Pimpin ibadah online kami pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 sukacita. Joy. Semua senang hari ini? Yes, pasti semuanya senang. Yuk Cici undang semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, ya. Walaupun adik-adik semuanya di rumah, adik-adik percaya kalau Tuhan ada di dekat adik-adik semua. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Semua bangkit berdiri, pakai gerakan ya semuanya ya. Sudah lama kan kita nggak bergerak memuji Tuhan. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita. Itu semuanya tepuk tangan dengan semangat ya. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senang dan kirang dengan sukacita. Dia
Nah, sekarang Cici punya 2 pertanyaan nih buat kalian. Nah, jawabnya gimana, Ci? Jawabnya kalian bisa jawab di live. Nah, pertanyaannya apa sih? Apa Ci pertanyaannya Ci? Apa isi dari hukum Taurat kedua? Ayo cepetan jawab ya. Cepetan. Nah, ntar yang menangnya kita pilih dari komen yang benar dan yang tercepat. Nah, jadinya kalian harus benar dan cepat ya. Ayo kita tunggu ya Ci ya. Ya, hitung sampai 5 kali ya, Ci ya. Yuk. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Oke, nah sekarang kita sambung dengan lagu pujian Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Kita udah lama kayaknya nggak olahraga. Yuk semuanya masih bangkit berdiri ya. semuanya harus pakai gerakan ya. Iya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Nyanyikan sekali lagi, kepalaku ke depan. Paku ke depan, paku ke belakang, paku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Masih semangat? Pastinya masih semangat. Cici mau tanya, panggil sekali lagi, ada sukacita? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 sukacita. Joy. Nah, sekarang kita udah mau masuk firman Tuhan nih. Jadi kalian harus lebih serius lagi. Siapin hati kalian, siapin telinga kalian, siapin diri kalian biar bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita nyanyikan lagu Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hati kita. Kita nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh dari hati kita yang paling dalam. Biarlah lagu ini menjadi doa kita bersama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil,
Yesus. Biarlah lagu ini menjadi doa kami. Kami mau panggil Tuhan, kami mau undang Tuhan masuk dalam hati kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tidak lalu begitu saja, tetapi boleh tertanam di dalam hati kami. Sucikan hati kami, sucikan pendengaran kami, supaya kami mendapatkan berkat Allah yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti sehat-sehat saja kan? Nah, Tante Dewi ditemenin sama si Mau hari ini. Sebelum kita memulai acara kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh berkumpul, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka mata hati pikiran kami Bapa, layakkan kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang apa nih yang mau tanyain sama Tante Dewi? Ini loh Tante Dewi, mau nanya, apakah hari Sabat itu? Oh gitu, mau bertanya, apakah hari Sabat itu? Hari Sabat itu adalah hari yang khusus untuk beristirahat dan beribadah. Hari Minggu adalah harinya Tuhan. Hari pertama dalam satu minggu. Hari ini adalah karunia dari Bapa Surgawi buat kita. Dan kita merayakannya dengan cara yang khusus. Sebagaimana Tuhan memberitahukan kita dalam firman-Nya. Gitu Mau. Oh gitu ya Tante Dewi. Iya. Terus kalau orang-orang Farisi itu apa Tante Dewi? Orang-orang Farisi itu adalah sekumpulan imam-imam yang membuat tradisi atau aturan-aturan untuk bangsa Israel. Begitu ceritanya Mau. Gitu ya Tante. Nah, terus adik-adik tahu gak kalau perintah Allah yang keempat itu apa? Iya bener, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, Tante Dewi mau cerita nih tentang hari Sabat. Adik-adik bisa lihat di Matius pasal 12 ayat 1 sampai 14. Ceritanya, judulnya adalah Yesus adalah Tuhan atas segalanya. Ketika itu, Tuhan Yesus sedang berjalan bersama murid-muridnya. Tiba-tiba muridnya merasa lapar. Kemudian dia mau memetik bulir-bulir gandum itu dan memakannya. Orang-orang Farisi itu melihat apa yang sedang dilakukan dengan murid-muridnya Tuhan Yesus. Dan mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Hei, murid-muridmu, lihatlah murid-muridmu melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud dan yang mengikutinya ketika mereka merasa lapar? Bagaimana mereka memakan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik oleh dia ataupun siapa saja. Tidak kamu baca dalam kitab Taurat bahwa imam-imam yang melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah tidak bersalah, namun mereka selalu dianggap tidak bersalah, selalu benar." Waduh, Yesus berkata lagi kepada mereka, "Di sini ada lagi yang melebihi bait Allah jika kamu mengerti." Kamu ngerti gak? Nah, firman yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Tentunya kamu tidak tahu bahwa orang-orang yang tidak bersalah
Karena anak manusia adalah Tuhan atas segala hari Sabat. Gitu ceritanya mau. Lalu Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Dan Yesus mengajar lagi. Nah, Yesus memasuki sebuah rumah ibadat. Di sana ada seorang yang lumpuh tangannya yang sebelah. Tangannya nggak bisa bergerak. Dia sakit. Nah, mereka mulai bertanya-tanya lagi nih orang Farisi. Bertanya-tanya dalam hati mereka. Apakah Yesus akan menyembuhkan dia? Apakah Tuhan Yesus akan melakukan kesembuhan buat orang dia? Padahal ini hari Sabat. Mereka mulai mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Yesus mau menyembuhkan mereka. Yesus berkata kepada imam-imam itu, jika di antara kamu ada yang mempunyai seekor domba, kemudian domba itu tersesat, domba itu terjatuh, apakah kamu akan menolongnya? Sedangkan hari itu hari Sabat. Apa yang mereka lakukan? Mereka pasti melakukannya. Mereka pasti menolong binatang itu. Mereka pasti menolong domba itu. Karena domba itu mereka anggap lebih berharga daripada mereka. Padahal manusia lebih berharga daripada mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata, ulurkanlah tanganmu. Dan orang yang sakit itu mengulurkan tangannya. Tuhan Yesus menyembuhkannya, menyembuhkan orang lumpuh itu. Nah, kemudian orang-orang Farisi itu keluar dari rumah Tuhan, keluar dari bait Allah. Mereka mulai bersekongkol untuk membunuh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui maksud mereka. Lalu dia menyingkir dari situ. Nah, ceritanya sampai di sini adik-adik. Nah, Tante Dewi cuma mau mengingatkan kalau adik-adik itu harus selalu setia kepada Tuhan Yesus, selalu datang ke gereja, rajin beribadah. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan tutup dalam doa ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kami otoritas ya Tuhan, untuk menikmati hari-hari-Mu ya Bapa, untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Jadikanlah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu yang selalu taat kepadamu ya Bapa. Kami serahkan setiap kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Nah, satu pesan lagi Tante Dewi. Jangan keluar rumah jika tidak perlu. Kalau keluar rumah, pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan yang terpenting, jaga jarak satu sama yang lain. Shalom. Mengerjakan aktivitas utama. Para orang tua dapat membantu mengerjakan aktivitas utama Batita sampai Pratama 1 dengan cara print kalender yang ada pada link Google Drive atau mengambil print out kalender dari Ciokta yang berada pada umum 1 atau bisa dapat membuat kalender sendiri juga loh. Nah, sambil mengerjakan, Mama dan Papa bantu bersama-sama menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan, mengajarkan adik-adik bahwa semua hari adalah harinya Tuhan. Setelah itu adik-adik diminta untuk mewarnai hari Sabat. Ayo, hari Sabat itu hari apa ya? Nah, setelah diwarnai, adik-adik dapat foto kalendernya yang udah diwarnai dengan cantik, dikasih nama yang rapi dan bagus, di email ke chansikids@gmail.com. Nah, setelah adik-adik kirim email, nah kalendernya bisa dipakai langsung loh buat mengatur jadwal, baca Alkitab sama Mama dan Papa. Selamat mengerjakan semuanya, ditunggu ya. Shalom semuanya, hari ini kita ada ayat hafalan ya, di Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Kita hafalin sama-sama ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jangan lupa dihafalin ya.